Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, jumpa lagi dengan Ustazah Fitria dalam video pembelajaran PAI. Semoga anak-anak sehat selalu dan semangat belajar. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar ilmu kita menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahma. Anak-anakku, dalam kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang materi mari mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah membaca Quran dan Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Yang ketiga, menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Dan yang terakhir, melafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Anak-anakku, marilah kita simak bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, anak-anakku, silakan perhatikan. Ustazah mau memberi contoh anak-anak membaca surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, setelah anak-anak mendengarkan bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi dari Ustazah, tentunya anak-anak, marilah kita belajar bersama untuk membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini dengan tartil. Tartil yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan aturan tajwid dan makharijul hurufnya. Oke anak-anak, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini ada lafaz-lafaz yang harus dibaca mat atau panjang. Di antaranya adalah di sini ada di awal, di tengah, dan di akhir. Oke, Ustazah mau mencontohkan, silakan anak-anak untuk mendengarkan dan menyimak. Ya ayyuhan nasu. An-nasu dibaca panjang karena di situ menunjukkan bacaan mat. Inna khalaqnakum. Inna. Nah, dibaca panjang karena ada alif setelah harakat fathah, juga termasuk bacaan mat.
min dzakarin wa untha. Untha, ta dibaca panjang karena di situ juga ada huruf mad yaitu berupa alif. Yang selanjutnya waja'alnakum, nakum. Nah, dibaca panjang karena di situ juga termasuk bacaan mad. Syu'uba wa qabaila. Syu'uba, uba. Oh, dibaca panjang karena adalah bacaan mad. Lita'arafu. Ikan ayat 13 surat Al-Hujurat ini dengan penggalan-penggalan lafaz yang ada di dalam ayat ini. Marilah anak-anak menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, asqakum, ialah orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Oke anak-anak, setelah tahu artinya di antara lafaz-lafaz, kemudian secara keseluruhan arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke anak-anak, dengan begitu tiba saatnya kita memahami pesan pokok di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini ada beberapa macam gambar, tentunya kita amati ya. Di situ ada gambarnya seorang laki-laki, perempuan, suku bangsa yang berbeda-beda, dari suku Sumatera, suku Aceh, bermacam-macam. Dengan adanya keberagaman ini, kita harus menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Islam yang beriman. Tentunya dalam surat Al-Hujurat tadi disebutkan kita harus saling mengenal, dan dengan perbedaan itu marilah kita buat ajang sebagai ajang tali silaturahmi untuk saling mengenal dan untuk saling menghargai. Oke anak-anakku yang solih dan solihah, kesimpulannya bahwa pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 ini, satu adalah manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan perempuan, maka kita tidak diperkenankan menyalahi aturan tersebut. Yang kedua, manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, menyayangi, menghargai, dan bertoleransi terhadap perbedaan. Dan yang terakhir adalah orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang kaya raya, yang cantik, atau yang berpangkat tinggi, melainkan adalah orang yang paling bertakwa. Yang terakhir, Allah maha teliti dan Allah maha mengetahui. Oke
anak-anak, semoga bermanfaat untuk pembelajaran kali ini dan kita lanjutkan di video yang akan datang, yaitu tentang bagaimana ya pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Simak video selanjutnya, tunggu video dari Ustazah. Untuk kali ini Ustazah akhiri sampai sekian dulu, segala kesalahan Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.